Sorotan lain yang akan kami bahas malam hari ini adalah soal Presiden Prabowo Subianto yang berjanji akan hapus sistem outsourcing. Menaker Yasirli sebut outsourcing lahirkan banyak masalah, sementara pengusaha berharap pemerintah tidak buru-buru soal kebijakan outsourcing ini. Cepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Tapi saudara-saudara, kita juga harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Prabowo! Prabowo! Saat menghadiri peringatan Hari Buruh 1 Mei lalu, Presiden Prabowo Subianto mendukung tuntutan buruh untuk menghapus sistem outsourcing atau tenaga alih daya. Namun Prabowo meminta hal itu dikaji secara realistis dengan tetap mempertimbangkan iklim investasi. Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja Yasirli mengakui sistem kerja outsourcing melahirkan banyak masalah. Karena itu, Presiden Prabowo menginginkan sistem outsourcing dihapus. Kalau kita lihat kan memang praktek outsourcing kan memang banyak masalah ya, banyak masalah. Jadi ada orang yang kemudian udah usianya 40 tahun, 50 tahun masih aja di outsource gitu ya, tanpa ada karir dengan gajinya tetap UMP, bahkan kontrak UMP tapi ternyata realitasnya dibayarnya seperti apa. Ya. Jadi ini banyak ya, jadi banyak kasus. Dan Pak Presiden kan minta kalau kita cermati dihapuskan, tapi juga realistis dan kemudian meminta Dewan Kesejahteraan Buruh untuk mengkaji itu. Kalangan pengusaha meminta pemerintah tidak terburu-buru menerapkan kebijakan baru soal outsourcing. Pengusaha meminta ada kajian mendalam soal dampak wacana penghapusan outsourcing. Kita dari dunia usaha menganjurkan supaya ada pihak ketiga ya yang melakukan analisa secara teknokratis ya mengenai outsourcing ini gitu loh, baik dari sistem maupun dari pelaksanaannya. Nah, kalau dulu setiap regulasi yang ada itu selalu ada namanya RIA, Regulatory Impact Analysis. Nah, kita juga berharap agar jangan terburu-buru kalau ada apa-apa kan langsung reaktif ya. Outsourcing ini kan sebenarnya distribusi kegiatan ekonomi. Jadi jangan sampai kegiatan ekonomi ini hanya dikuasai di satu tangan. Ya, dengan adanya outsourcing ini kan sebenarnya bagi-bagi rezeki gitu loh. Ya, dan umumnya pelaku outsourcing ini perusahaan kecil dan menengah gitu loh. Kementerian Ketenagakerjaan saat ini masih menyusun peraturan menteri terkait outsourcing. Menteri Yasirli menyebut arahan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam penyusunan peraturan tersebut. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Presiden Prabowo janji hapus sistem outsourcing. Namun ini di sisi lain Prabowo juga meminta untuk menjaga investor. Lalu bagaimana titik temu dua masalah ini? Kita ulas bersama Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Mira Sumirat, dan Kepala Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam. Selamat malam, Bu Mira, Pak Bob. Selamat malam. Ya, saya ke Pak Bob dulu. Pak Bob, dengan adanya pernyataan dari Pak Prabowo ingin menghapus outsourcing, sebenarnya saya ingin bertanya dulu, implikasinya bagi dunia usaha apa sih yang paling sangat terasa? Ya, sebenarnya kan kita harus menyimak betul ya apa yang disampaikan Pak Presiden ya, bahwa di satu sisi beliau ingin merespon apa yang menjadi concern teman-teman serikat pekerja, isu-isu yang ada di outsourcing, tapi dari sisi juga beliau tolong cek dari dunia usaha seperti apa dampaknya. Nah, jadi kita juga harus sama-sama melihat ya. Nah, supaya fair ya, dari kita berharap ada pihak ketiga lah yang mengevaluasi pelaksanaan outsourcing yang ada di Indonesia, kemudian juga melihat bagaimana praktek-praktek outsourcing yang ada di negara-negara lain. Ya, supaya kita bisa fair ya. Nah, saya juga sampaikan tadi jangan sampai penghapusan outsourcing ini malah membuat ekonomi kita hanya terpusat di satu tangan gitu loh. Ya, dan kebanyakan outsourcing ini kan penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga.
Nah, pihak ketiganya ini umumnya perusahaan menengah dan kecil. Oke, Nah, jadi jangan sampai nanti justru korbannya perusahaan menengah dan kecil itu gitu loh. dia. Ya, Bahwasannya ada praktek-praktek yang memang tidak tepat, saya nah akui. ini. Nah, itu yang harus diimprove gitu Ini loh, ini ya. ini yang akan saya tanyakan. Mengingat banyak sektor yang bergantung pada sistem ini sebenarnya. Kalau sekarang kita bicara menghapuskan outsourcing, alih-alih menghapus outsourcingnya, kenapa tidak menertibkan agen-agen outsourcingnya yang menyalurkan ke perusahaan-perusahaan? Menurut Anda bagaimana? Ya, mestinya itu yang kita evaluasi bersama, Oke. ya. Jadi di kita tuh harus ada spirit pembinaan, ya. Karena ini perusahaan menengah kecil ya, umumnya ya. Ya harus ada pembinaan sehingga bukan nggak mungkin ke depan kita itu bisa seperti India misalnya. India kan perusahaan outsourcing untuk teknologi informasi. Hmm. Ya, kemudian Filipina juga dikenal sebagai services ya. Hmm. Nah, kita juga berharap one day ada perusahaan-perusahaan outsourcing kita yang bisa naik kelas, tidak hanya perusahaan-perusahaan outsourcing nasional, tapi juga bisa menjadi perusahaan outsourcing yang punya Oke. bisa global player. Nah, kita juga adalah satu contoh ya perusahaan outsourcing internasional ya, ISS misalnya. Itu kan perusahaan outsourcing untuk cleaning service, Oke. tapi mereka bisa worldwide itu loh ya. Jadi itu yang menurut saya yang harus jadi PR kita ke depan, bagaimana Oke. membina, mengembangkan mereka ke sana gitu. Oke, saya bertanya dari kacamata pekerja kalau begitu sekarang. Bu Mira, saya tahu mungkin ini menjadi angin segar, kabar ini menjadi angin segar bagi kaum buruh begitu misalnya. Tapi apakah ini akan memberikan perlindungan yang lebih baik sebenarnya bagi pekerja, Bu Mira? Ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu bahwa di Undang-Undang Tenaga Kerja nomor 13 tahun 2003 itu kan hanya dibatasi 5 jenis pekerjaan saja tuh, security, cleaning, kemudian driver, mining, dan catering. Nah, tapi di Undang-Undang Cipta Kerja ini semua dibuka sektor hampir 99,9%, dan itu sampai baik itu di BUMN maupun swasta melakukan yang namanya outsourcing, hanya diganti namanya alidaya. Nah, di sini muncul praktek yang sangat mengerikan sekali ya dan mengenaskan kalau bagi para pekerja buruh. Satu, mereka tidak yang namanya diberikan upah tuh banyak sekali kawan-kawan yang tidak diberikan upah sesuai dengan UMP, malah kadang di bawah UMP jauh sekali. Lalu yang kedua, mereka juga kadang di PHK sewaktu-waktu kapanpun bisa dan tidak diberikan pesangon. Dan yang ketiga, banyak juga tidak diberikan jaminan sosial BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan mereka juga tidak bisa menuntut haknya karena kan bukan perusahaan induk. Nah, yang praktek-praktek yang luar biasa mengerikan lagi adalah di BUMN nih. BUMN punya induk perusahaan, lalu dia bikin anak perusahaan. Nah, itu kemudian lalu bikin lagi cucu perusahaan, bikin lagi cicit perusahaan. Nah, kalau itu upahnya misalnya dari induknya itu 5 juta misalnya, itu nanti sampai perusahaan cuma 3 juta, lalu sampai di cucu itu cuma 2 juta, gitu. Jadi yang mengerikan lagi ada di swasta juga terjadi yang melakukan outsourcing itu direktur yang di perusahaan induk, manajernya juga. Saya setuju apa yang ada perusahaan yang keren kok, yang bagus, yang peraturannya itu salah satu disebut PT ISS Indonesia. Itu dia punya namanya serikat pekerja, punya namanya pekerjaan kerja bersama, jenjang karirnya upahnya jelas. juga. Gitu. Artinya bisa gitu, tetapi sayangnya nih banyak perusahaan yang juga nggak mau kan tenaganya dari ISS karena dianggap jalan gitu. Begini Bu Mira, karena terlalu banyak seperti Bu Mira katakan, karena terlalu banyak yang mengerikannya dibanding yang baik-baik saja, kita sama-sama cari solusi sekarang. Kan ini banyak sekali yang sekarang sudah terlanjur bergantung dengan sistem outsourcing. Nah, kalau gitu solusi dari Anda bagaimana yang bisa ditawarkan kira-kira supaya juga dengan sistem yang sudah terlanjur terlalu banyak ini tidak menimbulkan PHK yang besar-besaran akhirnya. Bu Mira? Balik lagi kepada Undang-Undang 13 tahun 2000. Jadi hanya 5 jenis tuh yang saya katakan tadi, bukan semuanya. Jadi kalau semuanya ini terjadi. Lalu yang kedua, pasti dong mereka tanda kutip ya bahwa mereka sepatuh terhadap undang-undang yang tenaga kerjaan terkait dengan upahnya mereka harus patuh, kemudian terkait dengan jaminan sosialnya, terkait dengan K3-nya, keselamatan kesehatan kerja, terkait dengan hak-hak mereka yang lain gitu ya. Ini clear, ini bisa. Tapi kalau sekarang ini nggak ada perlindungan kayak gitu. Jadi semua namanya tadi saya sampaikan perusahaan ya kecil gitu, yang notabene yang induk punya direktur yang induk
bisa outsourcing. Nah, kalau gitu, kalau yang jadi masalah sekarang yang dibilang kaum buruh Undang-Undang Sapu Jagat Cipta Kerja itu tadi ya, banyak sekali yang akhirnya membebaskan berbagai macam unit usaha yang menggunakan sistem outsourcing. Nah, saya bertanya lagi, kalau gitu dari sisi pengusaha Pak Bob, bisa nggak Anda juga sebagai asosiasi pengusaha membantu menertibkan perusahaan-perusahaan yang ya tidak sedikit-sedikit pakai outsourcing lah, kalau memang tadi di kata Bu Mira seharusnya outsourcing itu sudah dispesifikan kepada hal-hal tertentu atau pekerjaan-pekerjaan tertentu, Pak Bob? Nah, terus terang kita juga nggak setuju ya bahwa dengan adanya outsourcing itu justru membuat orang tidak sejahtera, kemudian digaji di bawah standar, perlindungannya juga tidak ada, itu nggak boleh. Oke. Ya, karena ini pekerja formal, mereka juga harus mengikuti BPJS, kesehatan, perlindungan, itu nggak boleh ada tawar-menawar lagi gitu loh. Ya, jadi isu itu mengenai isu penertiban ya. Nah, saya juga sudah mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan sertifikasi perusahaan-perusahaan. Ya, mulai disertifikasi pelaku hubungan industrialnya. Jadi banyak praktek-praktek itu terjadi yang karena dikelola secara tidak profesional ya. Ya maklum lah, mungkin pengelolaan SDM kita masih ketinggalan. Ini yang menjadi PR kita. Oleh karena itu, kita dari Apindo juga bekerja sama dengan pemerintah, berusaha untuk melakukan sertifikasi untuk pelaku hubungan industrial. Supaya mereka mengerti aspek-aspek SDM, kemudian juga peraturan perundangan yang ada. Ya, jadi teori SDM modern itu nggak ada pikiran untuk mendapat keuntungan dengan mengurangi kesejahteraan buruhnya, itu nggak ada. Ya, tapi kalau mereka yang nggak sertifikasi, mungkin pikiran sederhananya ya shortcutnya ya udah potong aja gitu loh supaya mereka bisa dapat benefit. Atau Nah, ini yang menurut saya harus dibina, Oke. harus dikembangkan gitu loh ya. Banyak perusahaan outsourcing yang tidak dikelola dengan baik, atau Pak Bob jangan-jangan terlalu banyak angkatan kerja kita juga yang membutuhkan pekerjaan sehingga ya desperate akhirnya oke lah ada outsourcing apa aja diambil gitu loh. Setuju, ya banyak, tapi nggak boleh itu dimanipulir sehingga kita bisa berlaku sewenang-wenang, nggak boleh. Ya, kita juga dari Apindo menolak ya eksploitasi buruh. Ya, kita harus jaga harkat dan martabat mereka gitu loh. Oke. Ya. Ya, Nah, itu menurut saya pengusaha-pengusaha kita sebenarnya sudah transform ya, sudah mulai berpikir ke arah sana. Oke. Tinggal memang banyak praktek-praktek yang melibatkan menengah kecil ini yang memang mereka butuh pembinaan di kita, bukan pembinasaan ya. Nanti nanti dibinasain repot juga ya kan. Seperti yang Bu Mira bilang tadi gitu, nanti semua dipegang semua, mulai dari perusahaan kakek sampai cucu dipegang satu tangan gitu loh ya. Nah, kita nggak justru gitu juga ya. berharap dengan adanya outsourcing ini ada pemerataan ekonomi juga ke perusahaan-perusahaan menengah kecil, tapi dibina lah mereka. Ya, mengingat juga kan kondisi ketenaga kerjaan kita juga sedang tidak baik-baik saja begitu kan, banyak yang membutuhkan ya angkatan, kalau data BPS bilang angkatan kerja kita meningkat pesat begitu, sedangkan lapangan kerja tidak tersedia. Nah, sistem outsourcing ini sebenarnya bisa jadi solusi asal ditertibkan gitu kira-kira ya. Ya, justru begini, yang menjadi halangan kita, ekonomi kita ini kan ekonomi biaya tinggi. Oke. Kenapa ekonomi biaya tinggi? Karena over regulated. Di mana-mana itu regulasinya. Nah, kita juga di ketenaga kerjaan juga jangan sampai over regulated, beri kesempatan, peluang, tetapi di lain sisi pembinaan itu harus dilakukan melalui sertifikasi dan lain sebagainya. Kita dari Apindo juga sudah menawarkan ke pemerintah, jangan Apindo dimintain kewajibannya saja, ya tanggung jawabnya, tapi nggak dikasih kewenangan. Ya kan? Nah, kalau kita dikasih kewenangan bahwa kita harus mensertifikasi, kita sertifikasi itu perusahaan. Ya. Kalau nggak ada sertifikasi Apindo misalnya nggak bisa mereka melakukan itu, kan kita bisa. Oke, Bu Mira, solusi sertifikasi ini menurut Bu Mira bagaimana? Sudah cukup membantu untuk menertibkan outsourcing yang nakal? Ya, kalau cukup membantu saya kira itu relatif gini. Yang paling terpenting Pak Bob, pengawasan tenaga kerjaan itu gimana gitu loh. Kan ini tuh banyak tuh praktek-praktek outsourcing yang dalam tanda kutip keluar jalur ya, dan undang-undang dan itu tidak berkemanusiaan gitu ya. Nah, kan ada kita bicara tentang Dinas Tenaga Kerja bidang pengawasan. Nah, pengawasan tuh nggak jalan. Kalau pengawasan itu jalan secara menegakkan undang-undang, saya yakin bisa diminimalisir apa yang disampaikan oleh Pak Bob tadi gitu loh. Tapi kalau sertifikasi nggak ada masalah juga. Cuman
terkait dengan sertifikasi juga harus dipilah-pilah lagi nih. Jangan-jangan nanti itu jangan kedok saja gitu. Nah, tetapi bagaimana kemudian pada saat implementasi mereka melakukan itu secara benar atau tidak. Jadi pengawasan yang paling penting. Nah, persoalannya pengawasan juga sekarang itu kan menjadi problem karena masih di bawah Pemda, di bawah provinsi, bukan lagi bicara tentang di bawah di pusat Kementerian Tenaga Kerja. Ini juga menjadi masalah gitu loh. Ya, terlebih Jadi tadi juga ya, terlebih juga Pak Bob bilang tadi Apindonya juga nggak dikasih porsi banyak untuk melakukan sertifikasi atau pengawasan gitu ya. Kalau gitu, kalau pengawasan lebih dikasih porsi ke Apindo, Anda setuju? Ya gini, kalau pengawasan, kalau menurut saya, menurut kami nih harus ada tripartite. Ya, tripartite. Setuju, saya setuju. Idealnya kita bicara tentang ada pengawasan dari Kementerian Tenaga Kerja, ya, pemerintah, terkait pengusaha dan juga pekerja. Jadi itu lebih fair. Itu kemudian sertifikasi pun begitu Pak Bob. Saya lihat kan sertifikasi juga kan belum ada dari perwakilan pekerja itu belum ada. Nah ini yang juga kami soroti. Nah cuman gini Pak Bob dan juga pemirsa dimanapun berada Kompas TV. Jadi gini, yang sekarang ini parahnya adalah mereka itu betul-betul dijadikan tadi uang tadi itu mesin uang. Ketika mau bayar kan kebanyakan tuh yayasan sampai koperasi aja yang izinnya simpan pinjam, dia sekarang itu pengeras tenaga kerja tuh, koperasi karyawan gitu loh. Nah, terus yang kedua, ketika mereka mau masuk itu dijadikan uang, harus bayar 10 juta, 15 juta, 20 juta, baru bisa. Kemudian dia kontrak cuma 6 bulan, 1 tahun. Digantilah mereka tanpa pesangon, diganti lagi sama orang baru. Dengan harapan tadi uang ngalir, ya lagi-lagi ngalirnya ke teman-temannya Pak Bob tuh, gitu. Jadi saya tahu industri juga bermain. Ini kan akibat pengawasan yang kurang tadi. Makanya mengalirnya ke teman-temannya Pak Bob juga gitu. Sebenarnya kalau dari pembicaraan malam hari ini dari Asosiasi Pekerja itu sudah punya solusi yang ditawarkan dan sepertinya sinkron dengan solusi yang ditawarkan oleh Pak Bob sebagai asosiasi pengusaha. Ya itu tadi kalau kata Bu Mira, ini kan harus dibahas secara tripartite. Ya bukan hanya Pak Bob dan juga Bu Mira, harus ada pemerintah juga yang punya kesepahaman yang sama soal ini. Setuju. Gitu. Jadi kalau sekarang saya bertanya apakah ada solusi, ya sebenarnya dua narasumber saya ini sudah sepakat. Tinggal pemerintah bagaimana bisa menerapkan atau mengimplementasikan ini dengan baik begitu kira-kira. Ya, Pak Bob, ada yang ingin disampaikan terakhir silakan. Ya, jadi begini, perusahaan ya mensertifikasi perusahaan ya. Kemudian dari teman-teman serikat pekerja juga mensertifikasi para pekerja yang jadi pengurus serikat ya. Nah, kemudian dari pemerintah juga harus memberdayakan bipartit di level perusahaan. Ya, dan pengawasan, saya setuju disampaikan Bu Mira. Dari dulu kita usulin pengawasan itu dipegang oleh pemerintah pusat. Ya, terpusat. Jangan diserahkan ke daerah gitu loh. Nah, pemerintah juga melakukan sertifikasi terhadap pengawas. Jadi kuncinya sebenarnya adalah man behind the gun. Orangnya harus diperbaiki. Ya, kita nggak bisa berubah nih nasib negara ini kalau orang-orangnya nggak diperbaiki. Ya, itu kalau kita udah ngomong moral kan kita sudah ngomong soal pendidikan juga. Kalau gitu begitu kan dari sisi pengusaha sudah ada komitmen untuk bisa berubah. The man behind the gun-nya bisa diubah. Dari sisi pekerja silakan, Bu Mira, silakan terakhir. Sama lagi. Yang paling penting yang mau saya garis bawahi adalah pekerja inti nggak boleh di-outsourcing-kan. Itu clear tuh. Jadi core bisnis yang utama kemudian itu jangan di-outsourcing-kan. Ya. Jadi itu silakan saja. Sedikit pekerja utama dan tidak utama itu maksudnya bagaimana? Biar supaya kita sama-sama jelas di sini. Kalau pekerjaan utama itu dia langsung ke arah proses produksi secara langsung. Misalnya yang berkaitan dengan core bisnis langsung ya. Langsung, tapi kalau pekerjaan itu ya tadi cleaning service gitu, catering. Ini ya saran-saran yang sangat solutif. Lagi-lagi mudah-mudahan tripartite-nya bisa sepakat nih tiga-tiganya. Kalau dua ini udah sepakat, satu pemerintahnya nggak bisa sepakat ya susah juga. Kita harapkan sama-sama bahwa pemerintah juga bisa memahami masalah-masalah yang terjadi di aspek pekerja dan juga aspek pengusaha. Terima kasih Pak Bob dan juga Bu Mira telah berbagi perspektifnya malam hari ini. Senang bisa bicara dengan Anda berdua. Sampai jumpa lagi.